Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Halo sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan bahas surah Al-Qari'ah, surah ke-101. Judul besar kita dalam tafsir inspirasi yaitu 5 The Power of Success, inspirasi menuju akhirat. Nah, poin yang pertama dalam tafsir inspirasi yaitu adalah inilah hari manusia harus berubah. The day that changed your life. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Hari hiruk pikuk dan malapetaka, tatkala seluruh tatanan yang ada sekarang ini diterjang oleh ledakan sangat dahsyat. Sebelum terjadinya hari kiamat, detik ini, saat ini, hari ini berubahlah. Karena besok belum tentu menjadi milik kita. Nah, poin yang kedua dalam tafsir inspirasi adalah mimpikan dan raihlah surga dan kebahagiaan itu sekarang. Ayat kedua yang berbunyi, Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Manusia dari dahulu, kini, dan yang akan datang nanti selalu bertanya tentang hari kiamat. Dengan nada ragu, ada atau tidak? Nah, yang hanya mengetahui hari kiamat terjadi, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hanya mengetahui hari kiamat kecil atau kematian yang akan mendatangi kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Jadi, poin yang pertama itu kita disuruh untuk merubah. Kita tidak tahu apakah hari esok datang atau tidak. Nah, setelah kita berubah, kita harus memimpikan bahwa kita harus masuk ke dalam surganya Allah. Karena kebahagiaan yang kekal itu ada di surganya Allah. Mal-Qari'ah, apa hari kiamat itu? Apa ledakan besar itu? Apa mimpi besar di dalam hidup kita? Apa big goal di dalam hidup kita? Selain kita harus menempuh jalan untuk meraih ridho Allah dan surganya Allah. Karena mimpi besar orang mukmin itu adalah meraih surganya Allah. Nah, poin yang ketiga kita dari the power of success itu adalah kalau bukan kamu yang sukses, lalu siapa? Nah, ayat yang ketiga ini berbunyi wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Mukmin yang beriman kepada Allah tidak meragukan sedikit pun bahwa bumi ini akan berakhir dan hari pembalasan ditampilkan. Nah, hari kiamat itu bukan mimpi, melainkan kenyataan yang setiap orang akan hadapi. Hentakan besar itu, visi yang besar itu dilalui dari misi-misi besar kita. Nah, poin yang keempat, dia mencakup ada 2 ayat, yaitu Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. Manusia berterbangan dalam badai, gambaran tentang suasana kebingungan, sedih, putus asa, dan manusia pada mulanya hanyut dalam suasana hari kiamat. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam bencana yang luar biasa itu, gunung-gunung itu pun akan berterbangan kian kemari laksana bulu domba. Menunjukkan bahwa apa yang manusia pandang begitu penting di dunia ini, dalam dunia rohani hanya akan seperti sesuatu yang tidak berharga. Nah, inspirasi yang keempat itu, kamu itu hebat dan luar biasa. Kita harus menghargai diri kita. Kita harus berbuat dengan baik, berbuat pekerjaan itu dengan baik, berbuat lillahi ta'ala, karena nanti yang bersaksi adalah iman dan amal kita. Dan yang semua yang sekarang ini, harta benda yang sekarang ini kita miliki tidak ada artinya jika nanti sudah terjadinya hari kiamat. Nah, poin yang kelima ini adalah alasan untuk sukses agar mendapatkan ridho dan surganya Allah. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, jika kebaikan yang lebih banyak, hasil pertimbangan itu akan menguntungkan buat orang itu dan dia akan disambut memasuki kehidupan yang serba menyenangkan, tentu dalam dunia lain, yaitu surga. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan ataupun senang. Kebahagiaan itu tidak dalam tingkat yang sama buat semua orang. Kebahagiaan yang sesuai dengan sifat tertentu orang yang bersangkutan. Keadilan Allah tidak menjalim siapapun. Nah, poin yang kelima ini menyuruh kita untuk meningkatkan amal ibadah dan iman kita agar kita menuju ridho dan surganya Allah.
Nah, selanjutnya, alasan untuk sukses itu agar mendapatkan ridho dan surganya Allah atau agar terhindar dari siksa api neraka. Wa amma man khaffat mawazinu. Muslim yang ringan timbangan kebaikannya, mau tidak mau harus transit di neraka. Adapun orang kafir tidak ditimbang karena kekafirannya membuat segala kebaikan yang sudah dilakukan di dunia itu menjadi nol besar. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tingkat-tingkat hukuman itu pun sesuai dengan kesalahan pelaku-pelaku dosa yang bersangkutan. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Neraka yang bermacam-macam namanya. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Neraka hawiyah, apinya panas. Mukmin cerdas tidak akan berpikir untuk transit di neraka itu walau hanya 1 detik pun. Nah, di sini sangat jelas, setelah hari kiamat itu ada hari pembalasan, yaitu jika kebaikan, timbangan kebaikannya lebih besar, dia akan masuk ke dalam surganya Allah dan mendapat ridhonya Allah. Jika timbangan kejahatannya lebih besar, dia akan masuk atau transit ke nerakanya Allah, yaitu neraka hawiyah, neraka yang sangat panas. Dengan demikian, dapat kita mengambil kesimpulan dengan judul besar kita, yaitu 5 The Power of Success, inspirasi menuju hari kiamat. Yaitu yang pertama, hari inilah kita harus berubah sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, yang kedua, mimpikan dan raihlah surga, kebahagiaan itu sekarang. Poin yang ketiga, kalau bukan kamu yang sukses, lalu siapa? Nah, yang keempat, kamu itu hebat dan luar biasa. Yang kelima, alasan untuk sukses agar mendapat ridho dan surganya Allah atau terhindar dari siksa api neraka. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.